Bab 3011. Aku mengerti segalanya. Pada saat ini, sebuah tekanan yang mengerikan melesat dari langit. Mileye melambaikan lengan bajunya, dan guntur Tao melanda. Ledakan. Tekanan yang mengerikan itu menghilang tanpa jejak. Saat ini, seorang tetua muncul di hadapan Mileye. Ketika melihat Mileye, tetua itu tertegun, "Kamu Raja Pengandal Dukungan. Raja Pengandal Dukungan." Ketika mendengar ini, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi murung. Tetua itu berkata dengan cepat, "Aku tidak tahu itu kamu, maaf mengganggu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Mileye tidak bisa berkata-kata, "Apakah diriku begitu menakutkan?" Tian Daomu berkata, "Adikmulah yang lebih menakutkan." Mileye. Tian Daomu berkata, "Tubuh fisik kamu saat ini sangat menakutkan. Tidak hanya dari segi fisik, tapi serangan juga tidak terkalahkan. Guntur Tao ini semuanya adalah eksistensi yang menghancurkan dunia, dan sekarang mereka semua berkumpul di dalam tubuhmu. Kamu dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki tubuhmu sekarang." Mileye berkata, "Bisa mengalahkan alam penghujung surgawi." Tian Daomu berkata, "Tergantung siapa yang kamu hadapi. Jika itu alam penghujung surgawi biasa, kamu menambahkan garis darah dan pedangmu, kamu seharusnya bisa mengalahkannya. Tetapi jika kamu menghadapi alam penghujung surgawi yang tidak memiliki kandungan air, maka kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya." Mileye merasa sedikit penasaran, yang tidak ada kandungan air itu seperti apa. Tian Daomu berkata, "Sejenis aku." Mileye tidak bisa berkata-kata. Tian Daomu melanjutkan, "Sekarang kamu bisa terbiasa dengan tubuhmu." Mileye menganggukkan kepala, membuka telapak tangannya, lalu mengepalkannya erat-erat. Ledakan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi orang yang menggelegar, dan seluruh dunia dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan dan kuat. Mileye menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia merasakan tangan kanannya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Dengan pukulan ini, dia merasa bisa menghancurkan seluruh dunia. Kekuatan guntur. Mileye tidak bisa menahan tawa. Perasaan tak terkalahkan telah kembali. Tian Daomu tiba-tiba berkata, "Sekarang tubuh fisikmu begitu kuat, bahkan alam penghujung surgawi pun tidak dapat menghancurkannya kecuali kamu bertemu seseorang setingkat aku. Jika tidak, walaupun kamu berdiri dan dipukuli oleh master penguasa alam penghujung surgawi, mereka juga tidak mampu menghajarmu sampai mati." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah ada banyak orang yang setingkat denganmu?" Tian Daomu berkata, "Di dunia ini hanya hitungan jari tangan saja." Mileye menganggukkan kepala, "Baguslah kalau begitu." Tian Daomu berkata lagi, "Kamu bisa coba memadukan kekuatan garis darah dirimu dengan guntur Tao ini." Ketika mendengar ini, Mileye tercengang, "Bisakah?" Tian Daomu berkata, "Cobalah." Mileye berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepala, "Oke." Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan kekuatan garis darah di tubuhnya melonjak. Ledakan. Saat garis darah diaktifkan, guntur dan kilat di seluruh tubuh Mileye mulai berubah menjadi merah darah secara bertahap. Ketika melihat adegan ini, Mileye tiba-tiba menjadi semangat. Dia menemukan bahwa guntur dan kilat tersebut dapat menyatu dengan garis darah. Tian Daomu berkata, "Guntur Tao ini diberkati oleh kekuatan garis darah kamu menjadi semakin luar biasa." Mileye menganggukkan kepala, "Iya." Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, dia kembali melepaskan jiwa pedang dunia. Penggabungan 3 kekuatan. Dengan perpaduan 3 kekuatan, dia menemukan auranya melonjak seketika dan menjadi beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Mileye membuka telapak tangannya,
pedang biru gaib muncul di tangannya, dan dia melambaikannya dengan santai. Puff! Cahaya pedang guntur berdarah menebas langsung ke langit. Dalam sekejap, seluruh dunia di dalam gerbang bintang hancur. Di dalam ruang waktu gelap, Mileye perlahan-lahan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, guntur dan kilat di sekelilingnya perlahan-lahan kembali ke dalam tubuhnya. Garis darahnya perlahan-lahan menjadi tenang. Sudut mulut Mile sedikit terangkat. Sekarang penguasa alam ketertiban berada di depannya benar-benar bukanlah apa-apa. Seolah-olah terpikir sesuatu, Mileye tiba-tiba menyingkirkan pedang biru gaib lalu menghilang. Mile kembali ke Sekte Utara, tapi dia ingat bahwa Bianca akan membawanya ke tempat khusus. Tepat setelah kembali ke Sekte Utara, Morfin muncul di depannya. Ketika melihat Mile, Morfin segera berkata, "Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah Nona Bianca masih ada di sini?" Morfin menganggukkan kepala, "Masih. Dia sedang pelatihan tertutup." "Masih dalam pelatihan tertutup?" Mile menganggukkan kepala, "Kalau begitu aku akan menunggunya." Morfin hendak berbicara, tetapi seolah-olah merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Sudah keluar. Sudah keluar." Mileye menganggukkan kepala dan langsung menghilang. Ketika Mileye tiba di halaman ruang Bianca, dia melihat seorang pemuda. Ketika melihat pria itu, dia melirik ke arah pedang yang berada di tangan pria itu dan sedikit tertegun. Pedang kultivator. Dia sudah lama tidak melihat pedang kultivator. Ketika melihat Mileye, pemuda itu sedikit mengernyit. Mile mengabaikan pemuda tersebut, dia berjalan ke samping dan duduk. Pemuda tersebut menatap Mileye, "Apakah Morfin tidak mengatakan padamu untuk tidak datang ke sini?" Mileye melirik pemuda tersebut dan tersenyum, "Aku datang ke sini untuk menunggu Nona Bianca." Pemuda tersebut menatap Mile, "Nona tidak ingin diganggu orang, silakan pergi." Ketika mendengar nada memerintah dari pemuda tersebut, Mile pun mengerutkan kening dan langsung berkata, "Bisakah kamu berbicara lebih sopan?" Pemuda itu menatap ke arah Mileye, dan pedang yang berada di tangannya sedikit bergetar, "Hilang di depan mataku sekarang, jika tidak, kamu akan menyesal." Ketika mendengar ini, Mile tercengang. Pada saat ini, pintu samping tiba-tiba terbuka, dan detik berikutnya, Bianca berjalan keluar. Ketika melihat Mile dan pemuda tersebut, Bianca tertegun. Dia melirik ke arah pemuda, "Kenapa kamu datang ke sini?" Pemuda itu membungkuk, "Great Lord meminta aku untuk jemput Nona pulang." Bianca menggelengkan kepala, "Sementara ini aku belum mau pulang." Pemuda itu tiba-tiba tersenyum pahit, "Nona, ini adalah perintah dari Great Lord." Bianca berkata, "Aku tidak ingin kembali." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, "Tuan Muda Ye, apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu?" Mile menganggukkan kepala, "Sudah selesai." Bianca menganggukkan kepala, "Kalau begitu ayo kita pergi." Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Keduanya hendak pergi. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berkata, "Nona, sebelum aku datang, Great Lord telah memesan kamu harus kembali." Bianca menatap pemuda itu, apakah dia ada mengatakan kapan kembali? Pemuda itu tertegun. Bianca tersenyum dan berkata, "Tidak ada, kan? Jika tidak mengatakannya, maka waktu untuk kembali tergantung padaku." Pemuda itu tiba-tiba merasa bingung, "Nona, bawahan." Bianca berkata, "Aku tidak ingin kembali untuk saat ini. Kamu kembali dan katakan padanya, dia tidak akan menghukummu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile dan berkata, "Ayo kita pergi." Mile menganggukkan kepala, dan keduanya melayang di langit. Ekspresi pemuda itu terlihat agak jelek. Tanpa banyak berpikir, dia segera mengikutinya.
Di langit berbintang, Mileye menatap Bianca, keluargamu ingin kamu kembali. Bianca menganggukkan kepala, pasti terjadi sesuatu, jika tidak, mereka tidak akan menyuruhku kembali. Mileye merasa sedikit penasaran, sepertinya kamu tidak ingin kembali. Bianca menganggukkan kepala, iya. Mileye merasa bingung, kenapa? Bianca berkata, mereka ingin aku kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Aku tidak suka terikat, jadi aku meminta mereka untuk memberikan warisan keluarga itu kepada orang lain, tetapi mereka tetap memilih aku. Saat mengatakan ini, dia menggelengkan kepala, aku sangat stres. Mileye tersenyum dan berkata, jika kamu mewarisi bisnis keluarga, bukankah kamu akan mempunyai banyak uang? Bianca menghelakan nafas dengan suara yang pelan, apa gunanya kehidupan seperti itu? Arti hidup adalah perjuangan. Lagi pula, jika aku mewarisi bisnis keluarga, maka aku tidak bisa melakukan sesuatu yang aku suka lagi. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, bagaimana denganmu? Mileye tersenyum dan berkata, aku kenapa? Bianca bertanya, apakah kamu memiliki warisan keluarga? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya ada. Tapi, ayahku tidak terlalu mengaturku, dia suka melepaskan aku hidup mandiri. Bianca tersenyum dan berkata, senang rasanya bisa berada dalam jangkauan bebas dan leluasa. Mileye menghelakan nafas dengan suara yang pelan, itu karena kamu belum pernah dipukul sebelumnya. Dulu aku dipukuli setiap hari. Sungguh menyedihkan. Bianca hendak berbicara, pada saat ini pemuda itu muncul di belakang mereka. Ketika melihat pemuda ini, Bianca mengerutkan kening, apakah kamu belum kembali? Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku ikuti Nona saja. Bianca menggelengkan kepala, kamu tidak perlu mengikuti aku. Pemuda itu berkata dengan suara yang dalam, Nona, klan Wang telah muncul. Klan Wang. Ketika mendengar ini, Bianca sedikit mengernyit, klan Wang. Pemuda menganggukkan kepala. Setelah Bianca terdiam beberapa saat, dia berkata, aku akan kembali setelah menyelesaikan masalah saat ini. Pemuda itu menganggukkan kepala. Mileye tiba-tiba bertanya, klan Wang. Bianca berkata, sebuah klan yang sangat misterius, dan juga klan yang sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang mereka memiliki hubungan yang dekat dengan majikan pena kebenaran agung, dan mereka adalah kerabat kaisar. Majikan pena kebenaran agung. Mileye berkata, dari nada bicaramu, klan Wang ini sepertinya sangat bahaya. Bianca menatap Mileye, bukan berbahaya, tapi sangat berbahaya. Tidak tahu nenek moyang mereka melakukan apa pada saat itu, sehingga mendapatkan token link kebenaran agung dari majikan pena kebenaran agung. Dengan ini token link ini, Tian Dao di dunia manapun tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang di luar hukum. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah token link juga dapat memerintahkan Tian Dao. Bahkan Dewa Tao dari dunia Tao pun pernah mematuhi perintah mereka pada saat itu. Apalagi konon internal klan Wang ini juga menikahi dengan Tian Dao. Saat berbicara, dia tersenyum dan berkata, hebat kan? Mileye terdiam. Bianca menatap Mileye, tidak hebat ya? Mileye tersenyum dan berkata, hebat. Bianca melirik ke arah Mileye, lalu berkata, klan Wang jauh lebih menakutkan dari yang aku katakan. Klan ini telah membentuk ketertiban sendiri di dunia puluhan ribu surgawi. Tentu saja, mereka mendirikan ketertiban di dalam ketertiban pena kebenaran agung, tapi kabarnya ketertiban yang didirikan oleh nenek moyang mereka saat itu adalah ketertiban di luar. Itu diperbolehkan oleh majikan pena ketertiban kebenaran agung. Mengerikan, kan?
Mileye masih diam. Bianca berhenti dan menatap Mile. Kenapa kamu tidak kaget setelah aku mengatakan begitu banyak? Apakah kamu tidak merasa ini sangat luar biasa? Hah? Mile menggelengkan kepala dan tersenyum. Apakah kamu ingin melihatku terkejut? Bianca berkata dengan serius. Orang normal pasti kaget saat mendengar ini, kan? Mileye terdiam. Bianca menatap Mile, menunggu respon Mile. Mile menghelakan nafas dengan suara yang pelan. Apakah kamu pengen tahu? Bianca menganggukkan kepala. Mile melambaikan tangannya. Aku hanya memberitahumu saja. Bianca tertegun sejenak, lalu berjalan menghampiri Mileye. Mile mendekatkan wajahnya ke telinganya. Aku tidak kaget. Bianca menatap Mile. Kenapa? Mileye tersenyum dan berkata, aku mengerti segalanya. Bianca bersambung.